Jadi budaya yang kemarin saya nonton itu dari Randy Gates, saya nonton videonya, dikatakan di situ bisnis yang besar bukan dari orang yang rekrut closing yang besar, tapi rata-rata pengalaman dia hampir 40 tahun di network marketing. Itu yang dia melihat top leader itu adalah top leader yang bisa menciptakan budaya. Betul, budaya, karena culture-nya itu yang harus budaya. Karena di Amerika itu banyak, dulu di MW di mana, itu begitu banyak orang-orang yang jago jebolan Zig Ziglar. Itu yang closing asuransi, closing mobil. Itu terjun ke usaha ini. Gagal juga. Gagal juga. Karena budaya leader seperti tadi yang coach bilang. Budaya kita harus ini. Ya, salah satunya adalah kita punya strategi. Strategi yang memang terbukti sederhana dan bisa diduplikasi, kan? Itu yang paling penting. Cuman para leader yang lain, ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan cara itu karena kelihatannya lambat. Orang mau langsung main besar. Nah itu dia. Iya. Nah itu yang perlu dipahamkan bahwa kita ini. Makanya saya sendiri, coach, saya sangat mendukung bahwa kita under coach Antang itu punya budaya berbeda. Kita sama-sama Volten. Iya. Tapi kita punya budaya sendiri, artinya ciri khas sendiri, di mana standarisasinya cocok untuk orang yang belum punya pengalaman, orang yang belum punya dari segi sumber dayanya juga sangat di bawah kita, tapi dia bisa menyatu ya, gitu ya, seperti itu. Kemarin kita ngobrol sama Coach Edi juga bahwa sebetulnya di Volten ini siapa yang orang-orang yang perlu kita jual? Orang yang perlu kita jual dalam tanda kutip. Jual itu maksudnya begini. Gini. Kalau dia pernah punya pengalaman sukses, kita jual. Iya. Itu akan membuat orang merasa bahwa oh ya, dia sukses karena memang wajar dia punya satu nilai plus ya. Pengalamannya bla 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 bla. Oke, satu. Terus yang berikutnya adalah kita mau mengangkat ya, istilahnya bukan menjual ya, mengangkat orang-orang yang udah coba di mana-mana, ya kan? Iya. Ibaratnya puncak itu 10, dia paling mentok sampai 5, nggak pernah sampai. Iya. Di sini berhasil. Nah itu kan nilai plus. Sementara orang yang cuma sampai 5 di perusahaan lain itu banyak sekali. Dan kalau di sini dia bisa berhasil, itu luar biasa. Terus yang berikutnya, orang yang tidak pernah sama sekali ikut bisnis kayak gini, ya kan? Kayak gini. Terus kita didik, ya, kita pahamkan, kita kasih edukasi yang benar. Makanya perlu membaca buku people skill, baca buku yang leadership dan sebagainya. Kemudian sama sekali tidak pernah ikut bisnis ini, tiba-tiba bisa nanti sukses. Ya kan? Dalam tarafan top leader. Nah itu kan nilai plus. Karena orang yang tidak pernah ikut bisnis kayak gini, itu pandangannya sering miring dengan bisnis kayak gini. Nah ini kita harus memberikan edukasi. Itu salah satu budaya. Edukasi yang benar. Di Amerika ini sebagai istilahnya usaha profesional di sana. Iya benar. Kan? Di Amerika banyak orang dibanggakan. Dibanggakan. Bisnis yang dibanggakan karena orang memberikan edukasi yang benar, didik. Sementara di sini banyak orang. Citranya tipu ya. Banyak orang itu mengajak orang dengan tujuan mengambil gitu, suruh join gede-gede, suruh ini dan sebagainya. Itu sebetulnya yang paling penting adalah justru saat kita ketemu orang, kita harus berpikir apa yang bisa saya berikan ke dia. Bukan apa keuntungan kita terima, bukan ya? Kalau kita boleh dibilang begini, kalau orang bergabung bayar, saya pikir di mana-mana biasa lah, artinya join biasa. Tapi karena kita niatnya membangun dia, kasih edukasi dulu yang benar, supaya dia sendiri yang membuat keputusan. Oh, aku harus ambil yang paket yang paling kecil dulu, yang lebih besar dikit, yang sedang atau yang paling besar. Jadi tidak salah dengan investasi besar. Tidak salah. Yang penting edukasinya benar. Karena tujuan kita ini bukan mengambil. Tapi apa yang bisa saya berikan ke dia. Kalau dia, misalkan contoh, beraninya ngambil paket yang kecil. Masalah nggak buat kita? Nggak masalah. Yang penting dengan paket yang paling kecil, dia sudah termasuk menjadi agen resmi. Nah, tapi karena kita tujuannya adalah memberi, ya kita mengedukasi, ajari, pahamkan.
bla 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 bla. Supaya nanti suatu ketika dia ingin naik sendiri, mengupgrade itu, bukan karena tekanan kita, karena dia paham. Dia harus naik ke atas. Dia paham. Saya harus begini, saya perlu begini. Saya bilang, oh Bu, bagus Bu, tapi kalau boleh tahu, apa alasan Ibu ingin naikin ini? Iya Pak, soalnya produk di rumah habis terus Pak, saya belum tambah stok. Oh bagus Bu, berarti niat Ibu nambah mengupgrade tujuannya adalah memenuhi stok yang ada di rumah supaya nggak terjadi keterlambatan saat ada orang lain memerlukan. Iya. Nah, berarti kan motivasinya benar ya? Betul. Berarti didikan kita benar nggak? Benar Bu. Benar. Ibu nambah karena Ibu belum stok. Benar. Betul kan? Benar. Jalan lagi, timnya udah mulai tumbuh, ya kan? Karena kita mendidik dia dengan tujuan adalah memberi ilmu, memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan strategi dan sebagainya. Maka ini akan terduplikasi ke bawahnya. Saat dia ngajak orang, tujuannya nggak ngambil. Sama, karena menduplikasi apa yang dikatakan di awal ya. Nggak ngambil. Kalaupun yang diajak adalah, saya mau ikut basic dulu, masalah nggak? Nggak masalah. Karena itu adalah syarat minimal orang bisa menjadi agen resmi. Tapi karena dia memberikan pengertian yang benar, akhirnya orang itu yang tadi ngambil basic, Bu, saya ngambil basic, saya lama Bu, gitu loh. Nah, lama bagaimana? Iya, karena stok saya terbatas, pergerakan saya terbatas. Oke. Terus rencana Ibu gimana? Saya ingin nambah stok. Ya kan? Iya. Oh ya bagus Bu, karena Ibu niat nambah stoknya tujuannya adalah mengupgrade tujuannya adalah menambah stok supaya percepatan terjadi. Gitu kan? Kayak Pak Haji Dahlan kemarin. Nah, terus kalau kemudian, terus rencananya Ibu setelah tambah stok gimana Bu? Saya mau pergi ke satu tempat. Tujuannya apa Bu? Karena di sana saudara saya banyak, saya rencana mau 1 minggu di sana supaya bisa begini. Stok Ibu nambah berapa Bu? Saya nambah 3 paket Bu, pikirkan Bu. Kira-kira 3 paket cukup nggak untuk 1 minggu di sana? Kita tanya lagi kan? Iya, betul. Oh iya ya, gitu loh kan. Kayaknya kurang. Padahal kalau ke sana itu pengiriman lebih lama daripada di sini. Oh, kalau begitu harusnya saya 10 paket Pak. Misalkan. Mindsetnya benar ya, 10 paket. Nah tujuannya apa Pak Ribu? Tujuannya selama di sana saya nggak kekurangan produk. Iya. Kenapa? Nah, mindsetnya benar. Nah iya, ya coba nanti dirembuk sama suaminya. Kita minta lagi kan? Kalau perlu coba ditelepon suaminya sekarang. Iya. Supaya Ibu melakukan ini atas pengetahuan suami, keluarga. Jadi supaya tidak jadi permasalahan keluarga. Betul. Masalah nggak itu? Nggak masalah kan? Justru kita kasih edukasi. Kita nggak perlu sembunyi-sembunyi dari keluarga. Betul dalam urusan membangun sebuah bisnis. Oh, enak. Kenapa suami dan istri kadang berantem? Nggak cocok bisnisnya. Karena apa? Nggak ngasih tahu. Apalagi nggak sama suaminya. Padahal kita harus kasih tahu, Bu. Loh nanti kalau suami saya, nggak apa-apa, nanti saya pahamkan, saya jelaskan. Gitu. Kalau beliau sudah paham, tetap melarang, ya Ibu nggak usah lawan dulu. Jangan dilawan. Ya, seperti yang rencana semula 3 saja dulu. Oke. Oh iya Pak. Nah, terus nanti kalau di sana kurang bagaimana? Nanti saya sambil pikirkan Bu. Ya kan? Karena saya timnya Ibu. Ya kan? Saya ikut memikirkan rencana yang Ibu jalankan di sana. Jadi kalau dia tetap ambil cuma 3 paket, masalah nggak? Tidak masalah. Asik orang. Ngapain kita harus paksa-paksa? Iya. Nah jadi sebetulnya orang ikut langsung omset besar pun enggak masalah. Tetapi itu bukan karena tekanan kita. Tapi karena kita pahamkan plus minusnya, dampaknya kita kasih tahu. Ya, jadi begitu mereka, ya saya tetap ngambil yang besar. Salaman aja Bu. Ini bukan karena saya nekan Ibu ya, tapi karena Ibu sendiri yang memutuskan untuk ngambil besar. Dengan tujuan ini. Iya Pak. Apa masalahnya? Nggak masalah. Aman, bagus. Ada juga orang yang sudah bisa kasih tahu Bu, memang lebih bagus kalau ini lebih besar gini. Tapi ya dipertimbangkan Bu. Kalau memang uangnya belum ada ataupun uangnya ada tapi uang yang lagi diperlukan untuk yang lain ya jangan. Ya kan? Tapi kita tetap kasih tahu. Beda nggak dengan, wah Ibu ngapain ngambil cuma basic cuma begini, harus begini. Itu namanya saya maksa. Oke. Nah itu yang saya nggak suka. Karena apa? Kalau kita sudah paksa dia pasti akan maksa lagi. Duplikasi sempurna. Ya, duplikasi sempurna. Akhirnya ini bisnisnya modal maksa. Gitu. Modal maksa. Nah, terus apa gunanya kita belajar people skill? Orang yang kebiasaan maksa, dikasih tahu kita perlu baca buku people skill, dia nggak mau. Dia nggak mau. Buat apa?
Nggak guna. Nggak Itu guna. teori belaka. Nah, jadi Saya pernah ketemu orang begitu. Nah, jadi saya nggak mau menggunakan aliran yang salah. Saya mau aliran yang benar. Dan kita nggak perlu khawatir kok. Orang nggak mau ambil hari ini juga bisa nanti. Gitu loh kan. Iya. Jadi sekalipun kita nggak maksa dengan cara yang benar, ada nggak omset yang besar? Terjadi omset besar nggak? Terjadi. Ya terjadi. Terjadi. Betul kan? Betul sekali, betul. Dan terbukti kan? Nah iya. Terbukti polanya kelihatan sederhana, tapi siapa yang muncul Nah, ini? Iya. nanti closingan besar kita akan terjadi di saat apa namanya, market kita naik kualitasnya. Ya. Tapi kalau orang biasa saja, yang artinya maaf ya, yang keuangannya terbatas, mereka kan juga ingin sukses. Betul. Punya impian yang sama. Apa Punya harapan. apa kita bilang, kamu uang terbatas, nggak usah ikut Volten, misalkan. Nah, ya? Itu kan sama saja menghina diri kita. Sewaktu dulu saya ikut bisnis sebelumnya, ikut Keling, kan saya nggak punya uang dulu. Iya. Tapi saya bersyukur perusahaan itu mengizinkan saya yang nggak punya uang bertumbuh di situ. Bisa dikasih kesempatan bekerja keras di situ. Maka itu adalah bisnis yang bagi saya harus saya hormati karena memberikan saya orang yang tidak punya keuangan baik bisa tumbuh di situ. Termasuk MW. Di MW saya jujur aja secara bisnis, ya, secara angka uang yang dihasilkan belum sesuai harapan saya. Tetapi, ya, perusahaan itu sudah mengizinkan saya bertumbuh. Gitu loh. Maka kita pun nggak rela perusahaan itu jelek-jelekin. Iya. Saya bertumbuh di situ dari orang yang sama sekali minder, kemudian bisa menjadi lebih percaya diri, nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, ya. Belajar tentang visi di situ, tentang sikap karakter, tentang leadership, saya belajar dari situ. Lantas kalau orang-orang yang secara keuangan terbatas itu disingkirkan, ya, disingkirkan untuk punya prestasi di sebuah bisnis Volten misalkan seperti itu, betapa jahatnya kita. Nah kalau saya ketemu orang nggak punya uang gitu loh kan, saya bilang jangan bicara uang dulu. Kita bicara, kamu lihat nggak potensi di bisnis ini? Oh lihat Pak. Memungkinkan nggak kamu di sini bisa jadi orang yang lebih baik? Memungkinkan Pak, ya kan? Memungkinkan nggak kamu bisa sukses di bisnis ini? Memungkinkan Pak. Kita kasih tahu bla 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 bla. Begitu kita kasih tahu, kita kembali ke dalam keadaan dia sekarang. Nah sekarang kan kamu ngomong sama saya, kamu nggak punya uang. Tapi kalau kamu punya impian, kamu punya kemauan, punya niat, maka ada kemauan, pasti ada jalan. Ada kemauan, pasti ada jalan. Nah di situ kita hadir ke dia sebagai orang yang mau mengambil apa coba? Mau ambil apa dia dari orang yang nggak punya uang? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Kita memang benar-benar yang bisa kita lakukan adalah kita beri. Dia. Beri semangat, gini-gini. Paling kita akan ngomong begini, Mas, mungkin di kantongmu nggak ada uang. Ya kan? Mungkin di kantongmu nggak ada uang. Ya, mungkin di kantong istrimu juga mungkin nggak ada uang. Ya kan? Lagi di hutang. Atau bisa jadi di kantongmu nggak ada uang. Tapi sebetulnya ada uang di istrimu, tapi kamu nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong, betul. Kalau dia bilang, iya sih Pak. Iya. Ya kan? Saya akan ngomong begini, Mas, boleh nggak saya berada di pihak Mas? Kan Mas pingin sukses di Volten kan, pingin ikut kan? Tapi kendalanya kan nggak punya uang. Boleh nggak kali ini saya berada di pihaknya Mas? Maksudnya gimana? Kasih kesempatan saya ketemu istrinya Mas. Iya. Kita ngobrol bertiga. Iya. Saya bantu Mas menyampaikan ini kepada istri Anda. Oh, mau dong. Karena apa? Kita tahu bahwa kesulitannya dia adalah satu, dia belum bisa menjelaskan Volten ini ke istrinya. Iya. Kadang belum selesai ngomong, udah nggak usah ikut-ikutan, apa. Lah gimana mau dia? Nah, ini yang terjadi. Kalau kemudian kita dikasih kesempatan ngomong bersama istrinya, kita akan cerita hal yang sama dan teman kita akan dengar kedua kalinya Volten. Akhirnya dia belajar, oh gitu cara jelasin.
waktu yang pertama kita sampaikan ke dia, mungkin dia nggak benar-benar terbuka karena dia merasa bahwa dia dijadikan sasaran. Iya. Tapi yang saat saya menyampaikan ke istrinya, dia lain. Karena dia sedang berada di pihak saya. Iya. Kan? Betul. Dan saya lagi berusaha untuk meyakinkan istrinya kan. Ini bagian dari people skill ya? Loh iya. Iya ya. Begitu kita ngomong begini-begini, akhirnya istrinya bisa jadi ngomong, ya saya sebetulnya sih bukan nggak suka bisnis kayak gini, tapi saya melihat suami saya ini orangnya pemalu, begini. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Andang, begini, kok saya jadi punya perasaan yakin bahwa suami saya bisa dididik oleh Pak Andang. Jadi saya mengizinkan. Oke. Pak, dapat poinnya. kita ada tabungan, Pak. Misalkan. Iya. Ada tabungan boleh dipakai. Iya. Nah, baru di situ saya ngomong, Bu, Ibu benar mengizinkan suaminya bersama-sama kita membangun bisnis di sini. Saya tidak janji banyak kepada beliau. Janji saya adalah saya akan mendidik, saya akan ajari, saya akan kasih edukasi yang benar, saya akan dukung, ya kan? Jadi saya nggak menjanjikan hal-hal yang yang wow gitu loh kan. Iya, betul. Tapi saya ada di belakang suami ini. Tapi saya nggak janji bisa dibawa kemana-mana terus ya, gitu kan. Iya. Tapi ya saya punya cara bagaimana mendidik ini. Yang penting jenengan berdua sepakat dulu. Oke Pak, begitu oke. Apa yang saya ambil dari dia? Saya nggak ngambil apa-apa. Nggak ambil apa-apa. Ya kan? Nah konsep apa istilahnya mendapat tanpa harus mengambil apa-apa itu. Iya, itu dia. Saya dapatkan dia, bukan uangnya. Nah, kalau kita didik orang itu, kemudian dari yang minder jadi percaya diri, nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong, nggak punya impian jadi punya impian. Nah, itu salah satu kemajuan. Iya, kemajuan. Salah satu kemajuan yang bisa kita beri. Nah, jadi di tim kita itu banyak sekali orang yang kita didik dengan cara begitu. Bukan orang yang di sana sudah luar biasa, kita tarik ke sini. Bukan begitu. Anda lihat orang-orang yang join ke saya itu nggak ada yang tak tarik-tarikin loh. Dia datang sendiri ke saya loh. Iya. Betul. Karena saya lebih fokus kepada orang-orang yang kayak gini nih. Karena saya mengingat diri saya dulu orang biasa. Orang biasa. Faktanya di Jogja ada orang yang bergabungnya mulai dari apa? Dari 250.000. Bisa nggak gabung di Volten 250.000? Nggak bisa. Tapi dia bisa mulai dari 250.000 bersama kita. Caranya gimana? Pak, Bapak belum bisa join Volten dengan 250.000. Tapi Bapak bisa mulai jadi tim kita. Tapi tim referral, Pak. Iya. Akhirnya dia bawalah 250.000 bawa satu kotak. Bukan saya menjual 250.000, tidak. Iya. Dia punya uangnya berapa? Iya, uangnya berapa? Uangnya berapa? Ya yang tak kasih produk yang sebanding. Besoknya pulang lagi. Loh, kenapa Pak? Udah laku Pak, tak jual eceran. Iya. Saya dapat untung sekian, oke. Kasihkan lagi ke saya. Kasih lagi. Akhirnya lama-lama kumpul 2 juta lebih. Pak, saya agenkan ya. Iya. Oh, bisa begitu ya? Oke, siap. Uangnya kita kumpulin ke kita, ya kita yang harus amanah lah. Ya, amanah, oke. Ya kan? Kita catetin Pak, 2 lagi nih sudah ini, ya kan? Oke, begitu dia jadi agen. Begitu jadi agen, kan itu semua dia sudah berhak. Kayak caranya Rizky. Ya. Tapi lucunya gini, waktu agen pertama, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia itu orang yang nggak punya uang, benar-benar terbatas gitu loh. Saya bilang, ini orang bukan nggak punya uang, belum yakin. Orang punya uang pun kalau belum yakin dia juga merasa nggak punya uang. Begitu dia sudah jadi agen, lucunya, malam-malam, Pak, kita mau ketemu Pak. Oke. Begitu ketemu dia bilang gitu, Pak, saya mau bikin akun kedua sama ketiga. Hah? Coba. Mau ngapain? Mau bikin akun kedua dan ketiga. Uang dari mana? Gitu kan? Loh, dari mana aku dapat uang gitu? Men? Iya. Ketawa dia. Iya. Ketawa.
Akhirnya baru dia ngaku, Pak, saya bukan nggak ada uang untuk bergabung, Pak. Saya belum yakin, Pak. Tapi perjalanan dari 250.000 sehingga saya akhirnya jadi punya agen yang pertama, itu membuat saya yakin, Pak. Yakin. Oke. Saya bilang, ini keren Salaman. Dan ini sekarang orangnya udah pada super. Alhamdulillah. 3 akunnya udah super. Jadi masalahnya di mana? Saya lebih bangga didik orang kayak gini nih. Daripada orang kaya-kaya diperlakukan. Karena kalau kita melihat orang kaya kemudian, wah ini harus closing gede. Itu betul marketing kita kalau bisa jual yang banyak. Tapi niat mengambilnya itu loh yang kita nggak cocok gitu loh kan. Bukan gayanya Andang ya, bukan Iya, gaya itu bukan gaya saya. Bukan, ya kan? iya. Saya nggak larang orang Nggak ada masalah kan? Kenapa silakan. masalah? Tapi jangan pengaruhi saya untuk lakukan seperti dia. Iya, dan jangan ciptakan budaya itu di tim saya. Iya. Oke, siap. Gitu. Jadi kalau kemudian kita ketemu orang kaya, kita pahamkan. Dan namanya juga orang kaya. Iya. Ya kita bilang, bahasanya begini, Bu. Saya punya tim yang keuangannya terbatas. Sehingga ngambilnya basic, Bu. Kan uangnya terbatas. Sehingga baru ini udah langsung habis. Ya karena terbatas. Sehingga dia mulai nabung. Akhirnya ngambil lagi, upgrade lagi. Tapi kalau ibu, kan saya pikir ibu nggak ada masalah dengan keuangan. Ibu punya keleluasaan lebih lebih besar daripada teman saya yang punya keuangan terbatas. Keuangan yang silakan ibu pikirkan paket apa yang paling cocok. Menurut ibu bagaimana? Ya. Nanti kan diskusi. Betul. Dari diskusi, kalau saya ngambil basic dulu gimana? Oh ya nggak apa-apa, Bu. Apa-apa. Meskipun dia punya uang. Yang banyak. Nggak apa-apa, Bu. Cuma tetap ada cumaknya ya kan. Ada cumaknya, yaitu nanti ibu harus sabar menunggu ya, Bu. Karena kalau bisa jadi ibu pesan hari ini nanti datangnya bisa 4-5 hari. Iya. Kok lama itu ya? Padahal nanti kalau aku harus segera butuh gimana. Nah baiknya ibu gimana? Ya mending aku Aku stok untuk ini supaya aku nunggunya nggak kelamaan. Jadi nanti kalau ada orang mau masuk, saya kasih dulu. Nanti saya orderkan 5 hari kemudian datang. Ya kan? Lama di saya nggak apa-apa. Yang penting nggak lama untuk tim saya. Oh gitu, Bu. Oh, itu ibu kok malah cara berpikirnya kok maju ya, Bu. Gitu ya. Nah, kalau kemudian dia ngambil premium atas tekanan saya atau atas? Tidak. Karena mindsetnya benar. Itu intinya. Jadi tidak salah dengan closingnya. Iya. Mindsetnya dulu. Jadi makanya kita harus benar. Mendorong orang melakukan dengan cara memaksa itu teknik paling rendah. Dan memang itu kalau misalkan memang itu cepat uangnya. Betul. Iya, memang cepat. Tapi kan dia merasa bahwa ya kalau kemudian jalan, kalau nggak jalan, yang dikejar siapa? Yang dikejar adalah kita yang maksa, betul kan? Kita yang joinkan dia. Kok produk saya numpuk, Pak? Kok begini? Kok saya nggak dibantu? Kok nggak ini? Loh iya. Akhirnya leader itu tidak akan betah di kota itu, pindah lagi karena di situ memang reputasinya udah. Namanya jelek. Nah, makanya kembali lagi konsepnya adalah. Nah, Makassar ini gimana nih Makassar ini? Jadi kita mau bangun ini. Jadi kalau saya tetap pada prinsip bahwa membangun bisnis jaringan adalah simple is power. Oke. Ya kan? Jadi kita punya standar orang biasa mampu. Standarnya orang biasa mampu. Bukan level kita yang sudah. Iya. Ya kan? Jadi yang kita bangun adalah orang biasa. Tidak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman pun. Masih pertamanya. Atau punya pengalaman gagal di mana-mana. Tapi di sini bisa jalankan dengan baik. Siap. Itu yang jadi standar. Siap. Jadi standar. Kalau kita kemudian menemukan orang dengan level keuangan lebih baik, level pengalaman lebih baik, ya kan, leadership lebih baik, harusnya lebih besar hasilnya. Besar. Karena apa? Kita sudah terlatih untuk mendidik orang yang di mata orang kayak ini nggak mungkin ini orang kayak gini. Betul. Sementara kita bisa didik dia tumbuh. Nah di Jogja banyak sekali orang biasa itu. Orang biasa. Betul. Orang biasa. Dan orang yang sudah pernah coba banyak. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan orang yang secara level kemampuan level ini lebih bagus daripada kita ngomongnya sederhana, Pak. Untuk kelasnya Bapak, ini bisnis nggak sulit. Ya kan? Iya. Yang salah paling pandangan dia selama ini. Iya. Karena mungkin pernah ketemu dengan orang dengan cara yang salah. Nah, begitu kita jelaskan dengan benar, nanti dia akan ngomong begini, saya pikir. Sama aja dengan yang lalu ya. Saya pikir. Nah, berarti kita memberikan sesuatu yang baru, pandangan baru yang angle yang baru tentang bisnis ini.
Karena dia selama ini diajak dari sudut yang salah terus. Betul. Karena ditawari oleh orang yang salah. Betul. Nah, begitu ketemu dengan kita pahamkan dulu. Pak, nggak usah buru-buru ikut, nggak apa-apa. Oke. Bapak pelajari. Jadi justru kayak orang kayak saya itu, tipenya adalah, ini tipe saya. Iya, saya mau duplikasi. Makanya saya dianggap kadang lambat oleh orang lain. Karena apa? Karena saya kadang begini, Mas Oji. Iya. Saya kadang itu, kalau orang Jawa nggak mentolo ya. Artinya, merasa bahwa kalau kira-kira dia nggak mau, nggak rela ngeluarkan uang, oh jangan. Jangan. Kita jangan ada kesan maksa, itu intinya ya. Jadi kalau dia tidak dengan sukarela itu, saya kadang nggak ini gitu loh. Memang di satu sisi saya jadi kehilangan banyak momen, tapi saya rela aja. Kalau dia lepas, no problem. Meskipun dia leader dulu. Ini pertanyaannya. Meskipun dia leader hebat dulu. Iya. Ya. Jadi kadang kan ada orang yang kamu udahlah, tinggal gini lah. Saya nggak minta begitu. Tipikalnya bukan begitu. Saya tipikalnya adalah orang itu benar-benar sudah rela mau ikut saya. Walaupun saya nggak kaku-kaku banget begitu, tapi tipikal adalah orang ikut ya karena rela. Pantas dulu waktu saya inbox di awal. Cek aja kan. Iya, Mas Osi, coba nonton dulu inilah. Iya kan? Nonton dulu lah ini. jangan keburu nafsu memutuskan untuk join, ya kan? Iya. Itu saya. Iya. Tapi bukan berarti orang harus mengikuti saya, tidak. Itu saya. Dan itu saya banget. Itu saya. Nah, sekarang pertanyaannya kan tinggal bagaimana cara kita supaya dia membuat dia rela. Iya, betul. Karena bagi saya itu adalah kepuasan tersendiri saat dia membuat keputusan sudah tidak ada lagi keraguan. Betul. Padahal sebetulnya sebelum itu pun alah bu, sini diisi bu, ini dianu. Itu pun dengan cara begitu dia pasti closing. Makanya saya tidak heran dengan orang yang jago closing. Karena menurut guru kita, closing itu adalah keahlian paling rendah. Oh, iya. Orang punya jabatan, kamu ikut kalau enggak, dia terancam. Karena apa? Anak buah. Iya, keahlian paling rendah, betul. Itu keahlian paling rendah karena menggunakan telunjuk. Betul. Menggunakan kuasa. Dengan kuasanya dia bisa membuat orang ikut. Lah, saya pun sebetulnya kalau punya gaya seperti dia, kalau ketemu orang, saya ini sudah sekian tahun, kamu percaya aja sama saya. Itu kan saya menggunakan telunjuk menunjukkan kuasa saya. Betul. Dan menganggap enteng mereka, kamu nggak usah tahu dulu, percaya dulu dengan saya. Itu kan cara-cara kasar. Justru yang ingin kita uji adalah setelah kita bisa merekrut orang, bisakah membuat dia, ya, kemudian mau menjalankannya. Yang pertama, yang kedua mau menjalankannya dengan benar, menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia tumbuh punya tim yang besar. Karena itu prinsip yang ditanamkan upline kita, gitu loh kan. Bahwa bisnismu akan besar seiring dengan kemampuanmu membangun. Bukan cuma bisnisnya, membangun manusianya. Jadi kalau ingin lihat tingkat kepemimpinan seorang, lihat buku apa yang dia baca. Iya, betul. Coba yang katanya orang-orang hebat di bisnis, itu buku apa yang dia baca. Yang kedua, setelah dibaca, dihidupi nggak? Hidupi. Karena bukan cuma sekedar baca saja. Dihidupi artinya apa yang dia baca, diamalkan. Melekat, diamalkan dalam diri kita. Dan hidup. Dalam perkataan, perbuatan, pikirannya, tindakannya. Itu sih maksudnya. Jadi konsep menjalankan bisnis, membuat orang bergerak dengan kerelaan. Membuat orang bergabung dengan rela. Pak Iwan Nugraha, Bu Ripa. Sampai jumpa siang ini jam 13 di Hotel Arsama.